Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trauma in pregnancy. Apa urgensi untuk kita membahas trauma in pregnancy ini? Kita ketahui bahwa angka kehamilan di Indonesia itu mencapai 4,8 juta per tahun, ya. Dan angka trauma in pregnancy ini mencapai hingga 7-10% angka kejadiannya. Kita bayangkan aja, berarti dalam 1 tahun itu mencapai sekitar 400.000 pasien yang mengalami trauma in pregnancy. Sekali atau dua kali dalam masa pelayanan kita di bidang kesehatan maternal, kita pasti akan mendapati kasus trauma in pregnancy. Oleh karena itu, materi ini mutlak kita kuasai, kita pelajari, dan kita kompeten dalam melaksanakannya. Trauma dalam kehamilan itu bisa meliputi trauma tumpul maupun trauma tajam. Trauma tumpul antara lain adalah kecelakaan dalam berkendara. Kecelakaan dalam berkendara ini itu bisa mudah terjadi pada ibu hamil, terutama disebabkan karena adanya penggunaan safety belt atau sabuk pengaman yang kurang tepat. Penggunaan sabuk pengaman yang tepat itu apabila satu sabuk itu diposisikan di antara kedua payudara dan melintas di atas dari fundus uterus. Kemudian satu safety belt lagi berada di bawah dari uterus, sehingga safety belt tersebut tidak boleh mengenai dari abdomen ibu hamil tersebut. Hal ini untuk mencegah terjadinya trauma tidak langsung terhadap kehamilannya. Penyebab lain dari trauma pada kehamilan adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa ini sering terjadi pada ibu hamil? Karena adanya perubahan psikososioekonomi dari ibu hamil tersebut. Biasanya ibu hamil menjadi lebih dependen atau bergantung kepada suami pada saat kehamilannya. Selain itu, adanya hormon-hormon kehamilan merubah dari psikologis dari ibu tersebut. Kemudian ibu hamil biasanya akan berkurang kemampuannya untuk bekerja, sehingga secara ekonomi dia menjadi pasif. Hal-hal tersebut menyebabkan ibu lebih rentan untuk terjadi KDRT yang kemudian menyebabkan trauma dalam kehamilan. Penyebab lain dari trauma pada kehamilan adalah jatuh. Mengapa ini juga sering terjadi pada ibu hamil? Karena adanya uterus gravidarum menyebabkan perubahan dari titik gravitasi dari ibu tersebut, sehingga memudahkan dari ibu tersebut untuk jatuh. Selain itu, adanya hormon relaksin pada kehamilan menyebabkan longgarnya sendi-sendi pada pelvik ibu, sehingga ini juga akan merubah dari titik keseimbangan ibu yang sedang hamil. Dari ketiga penyebab tersebut, angka kejadian yang paling tinggi adalah kecelakaan saat berkendara. Kecelakaan saat berkendara ini mencapai angka 54,6%, disusul dengan KDRT yang mencapai 22,3%, kemudian jatuh 21,8%,
dan trauma tajam sangat kecil sekali, yaitu hanya 1,3%. Kita kemudian akan membahas mengenai manajemen apabila terjadi trauma pada kehamilan. Prinsip utama trauma pada kehamilan harus kita ingat bahwa kehamilan itu terdiri dari dua pasien, yaitu ibunya sendiri maupun janin. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan kedua pasien kita ini. Meskipun terjadi trauma minor pada ibu, jangan lupa bahwa ada janin di situ, sehingga juga harus diobservasi mengenai impact atau dampak dari trauma tersebut terhadap janin. Meskipun demikian, prinsip utama dari manajemen terhadap trauma pada kehamilan itu tidak berbeda dengan pasien trauma pada umumnya. Tetap melakukan primary survey dan lakukan resusitasi. Kita akan melihat ibunya terlebih dahulu, meskipun kita tahu bahwa ada janin di situ, tetapi tetap kita lakukan primary survey terhadap ibunya terlebih dahulu. Apabila terjadi gangguan hemodinamik maupun pernafasan, maka lakukan resusitasi pada ibu terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena apa yang baik pada ibu itu pasti akan baik juga untuk janin yang dikandung oleh ibu tersebut. Namun, apabila tidak terjadi kegawat daruratan atau gangguan hemodinamik maupun pernafasan, barulah kemudian kita harus ingat bahwa ada pasien lain di situ, yaitu janin. Karena dalam kehamilan kita memiliki dua pasien, yaitu ibu dan janin. Kemudian yang terpenting lain dalam hal trauma pada ibu, pada saat kita melakukan resusitasi, maka ada uterus gravidarum di situ yang menekan vena cava inferior. Apabila si ibu mengalami gangguan hemodinamik, misalnya shock hipovolemik, maka posisi telentang pada saat melakukan resusitasi itu akan mengganggu aliran darah balik ke jantung, karena uterus gravidarum menekan vena cava inferior. Sehingga ini harus dihindari. Ibu diposisikan pada posisi left lateral decubitus agar tidak terjadi penekanan terhadap vena cava inferior, sehingga tidak memperparah adanya gangguan hemodinamik pada ibu. Kemudian jangan lupa untuk melakukan screening sonografi. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa sonografi ini memang sensitivitasnya itu 80% saja, sedangkan spesifisitasnya mencapai 100%. Sonografi ini dapat mendeteksi pada kelainan derajat sedang dan derajat berat. Misalnya apabila terjadi solusio plasenta, maka solusio plasenta yang derajat sedang atau berat yang dapat dideteksi. Namun apabila terjadi solusio plasenta ringan itu akan terlewatkan, sehingga ini yang menyebabkan sensitivitasnya lebih rendah, yaitu sekitar 80%. Namun demikian, dari berbagai jurnal, sonografi tetap menjadi screening yang digunakan pada pasien-pasien trauma yang hamil. Ada modalitas pemeriksaan yang lain yang memiliki sensitivitas lebih tinggi, yaitu CT scan. Namun tidak semua fasilitas kesehatan itu dilengkapi dengan modalitas pemeriksaan ini, sehingga tetap screening dilakukan dengan menggunakan sonografi. Dan jangan lupa pada pasien hamil kita juga harus melakukan pemeriksaan kehamilannya. Kita lihat apakah ada perdarahan pervaginam ataukah ada tanda-tanda ketuban pecah yang biasanya menyertai dari trauma pada kehamilan, ataukah mungkin adanya trauma pada perineum, sehingga kita harus melihat adanya tanda-tanda bulging di perineum.
Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan pada pemeriksaan dengan imaging atau radiologi pada pasien trauma dalam kehamilan. Yang pertama adalah penggunaan sonografi. Seperti dijelaskan tadi bahwa sonografi ini memiliki sensitivitas 80%, memang tidak tinggi. Dia namun masih dapat mengetahui adanya solusio plasenta yang berat atau kejadian perdarahan intraabdomen yang mungkin terjadi. Selain itu, sonografi juga mampu untuk mengetahui apakah terjadi kematian janin atau tidak, dan untuk mengetahui usia kehamilan. Namun, sonografi tidak mampu untuk mendeteksi adanya fetal injury atau dampak trauma pada janin secara langsung, misalnya adanya fraktur pada janin dan sebagainya. Karena itu, terdapat modalitas imaging yang lain yang bisa digunakan, misalnya CT scan. Kemudian dalam pemeriksaan radiologi atau imaging dengan ion pada pasien trauma itu berdasar atas indikasi jika memang pasien trauma dan dalam kehamilan itu memerlukan pemeriksaan radiologi, maka jangan ditunda karena kekhawatiran radiasi terhadap janin. Tetap apabila itu memang dibutuhkan oleh ibu dan terdapat indikasi, maka lakukanlah pemeriksaan radiologi tersebut. Namun ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hal pemeriksaan radiologi pada ibu hamil untuk melindungi dampak radiasi pada janin, yaitu pertama, gunakan pelindung atau apron pada saat melakukan pemeriksaan radiologi tersebut. Kemudian, jangan lakukan pemeriksaan yang berulang-ulang yang tidak perlu. Jadi pastikan hasil pemeriksaan itu terbaik, baru lakukan pemeriksaan radiologi tersebut. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada trauma dalam kehamilan antara lain adalah solusio plasenta. Solusio plasenta ini terjadi 1-5% pada trauma kehamilan yang minor dan bisa mencapai 20-50% angka kejadiannya bila itu traumanya mayor. Dan perlu diingat bahwa pemeriksaan sonografi pada solusio plasenta derajat ringan dan sedang mungkin tidak dapat mendeteksi. Hanya pada pemeriksaan solusio plasenta berat itu yang bisa ditemukan oleh sonografi, yaitu didapatkan adanya retroplasental hematom. Sehingga pemeriksaan klinis tetap diperlukan untuk mendeteksi adanya solusio plasenta, misalnya nyeri perut, wooden womb atau perut papan, dan adanya perdarahan per vaginam. Komplikasi lain dari trauma pada kehamilan adalah ruptur uteri. Kejadian ini merupakan kegawat daruratan yang mengancam nyawa ibu. Untuk janin bisa dipastikan meninggal pada kejadian ruptur uteri. Apabila terjadi hal ini, maka didapatkan ibunya dalam kondisi shock hipovolemik, sehingga perlu adanya resusitasi cairan secara cepat. Komplikasi lain yaitu kontraksi prematur pada kehamilannya.
Bila terjadi kontraksi pada kehamilan prematur, maka diperlukan pemberian tokolitik untuk mencegah terjadinya persalinan prematur. Apabila kemudian terjadi persalinan prematur, maka perlu disiapkan NICU atau ICU untuk janin yang masih belum aterem tersebut. Komplikasi lain adalah terjadi abortus spontan, sehingga diperlukan adanya kuretase. Bisa juga terjadi ketuban pecah dini, yang mungkin juga akan disusul dengan persalinan dari ibu tersebut. Kemudian komplikasi lain adalah perlukaan pada vaskularisasi uterus. Namun perlukaan terhadap vaskularisasi uterus ini sangat jarang terjadi karena lokasi dari vaskular uterus yang berada lebih ke lateral dan posterior dari uterus gravidarum. Apabila ini terjadi, maka akan didapatkan tanda-tanda perdarahan intraabdomen. Demikian poin-poin penting mengenai trauma dalam kehamilan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat diri kita maupun untuk pasien-pasien kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.